Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua di kelas 12 MIPA 3, 4, dan 5. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa memulai pembelajaran daring kita. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga walaupun kegiatan pembelajaran kita di masa pandemi ini terpaksa dilakukan secara daring, mudah-mudahan nantinya kalian tetap bisa mengikuti dengan baik dan bisa memahami materi-materi yang akan Ibu sampaikan nantinya. Pada kesempatan yang pertama ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu ya, karena mungkin sekalipun kita sudah sering bertemu sebenarnya di kelas ya, hanya bukan dalam kegiatan pembelajaran, melainkan biasanya saya masuk ke kelas kalian dalam urusan ke-UKS-an ya. Saya yang biasa bagikan tablet tambah darah ke kelas kalian itu biasanya. Ya, ini profil saya. Sudah sering bertemu ya kita insya Allah ya. Nama saya cukup singkat, Sukiyati. Silakan panggil saya dengan Ibu Sukiyati begitu. Nama lengkap saja karena nama yang sangat pendek ya. Kemudian jabatan saya adalah sebagai guru di SMA Negeri 1 Wanadadi. Tugas saya itu mengajar mata pelajaran matematika wajib dan matematika peminatan di kelas 12. Yang wajib itu di kelas 12 IPS, kemudian peminatan itu adalah materi 12 MIPA. Alamat asal saya dari Desa Kalimandi, Kecamatan Purworejo, Kelompok. Lumayan jauh dari SMA Negeri 1 Wanadadi. Saya kira ini saja yang perlu saya perkenalkan lah ya. Cukup insya Allah. Selanjutnya pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar bersama mengenai materi limit fungsi. Kalian sebenarnya sudah pernah belajar tentang limit fungsi di kelas 11. Tapi kalian belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, pada kesempatan di kelas 12 ini nanti kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Dan nanti ada sebagian limit fungsi aljabar, tapi untuk yang belum pernah kalian pelajari di kelas 11, diantaranya adalah limit tak hingga, nanti akan kita pelajari juga ke depan ya. Ya, jadi ini ya, materinya adalah nanti untuk hari ini adalah limit fungsi trigonometri di suatu titik. Sebenarnya konsep-konsep dasar yang nantinya harus kalian pahami itu ya saya nggak sempat mengetik ya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan minggu lalu yang saya hanya lewat WA ya. Saya udah pesan silakan kalian membaca buku materi limit fungsi di buku wajib kalian yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Di sana kalian mestinya sudah sempat melihat peta konsep yang nantinya harus kalian kuasai. Ya, jadi itu peta konsepnya, materi-materi yang nantinya harus kalian kuasai itu mengenai ini limit fungsi atau limit menuju ke suatu titik fungsi trigonometri. Kemudian juga ini, ya ini anak panahnya memang selalu seperti ini ya, bilang tidak kompromi ya. Ya, jadi yang kedua itu yang tengah itu limit menuju ke tak hingga. Ini yang fungsi aljabar dan juga trigonometri. Kemudian nanti juga kita akan mengenal tentang asimptot datar dan asimptot tegak, grafik fungsi aljabar dan fungsi trigonometri.
yang kalian harus kuasai nantinya adalah tentang pemahaman tentang konsep limit di masing-masing subpokok bahasanya ya. Kemudian diusahakan kalian nanti semuanya bisa menemukan sifat-sifat limit. Kemudian juga bisa menggunakan sifat-sifat tersebut untuk menentukan nilai limit. Biasanya nanti hasilnya ada yang tertentu dan ada yang tidak tentu. Mestinya kalian tidak asing ya, karena di kelas 11 pernah mengenal istilah hasilnya tertentu dan hasilnya tak tentu. Kalau hasilnya tertentu itu otomatis bisa langsung dapat penyelesaian ya. Tapi kalau hasilnya masih tak tentu, itu nanti masih ada proses berikutnya. Yang dulu pernah kalian gunakan itu bisa menggunakan cara faktorisasi atau nanti menggunakan sifat limit fungsi yang ada. Sehingga pada akhirnya bisa didapatkan penyelesaian yang diinginkan atau yang seharusnya begitu ya. Jadi ini konsep limitnya. Konsep dasarnya lah yang harus dikuasai nantinya. Selanjutnya ya, jadi di sini saya kebetulan tidak sempat untuk mengetik ya karena waktu kita yang cukup mepet. Kebetulan saya juga mengajar 2 mapel ya, jadi waktunya tidak mencukupi. Maka saya hanya ngambil potongan-potongan dari buku kalian sehingga kalian juga bisa silakan sambil menyimak buku paket kalian. Itu ada di sana ya. Nah, sebenarnya tentang limit fungsi trigonometri ini pun sebenarnya kalian sudah tahu bahwa, atau gini, jadi bukan tahu tentang limitnya, tapi kalian tahu aplikasinya ya. Hanya kalian nggak tahu kalau hal-hal itu atau kegiatan-kegiatan itu atau alat-alat itu sebenarnya sudah menggunakan aplikasi dari teori-teori limit fungsi. Nah, yang sangat tidak asing itu penerapan dalam ini osiloskop ya. Kalian pernah ke rumah sakit atau mungkin kalau tidak pernah lihat di sinetron-sinetron itu ketika ada adegan tentang pasien yang dalam kondisi kritis ya, kalian sering melihat gambar semacam itu kan ya, ini seperti yang ada di layar itu ya. Ya, jadi sebenarnya alat itu sudah menggunakan teori konsep limit. Itu kalian lihat gambar grafiknya itu mungkin sudah pernah mengenal. Waktu kalian duduk di kelas 10 apa kelas 11 mungkin pernah mengenal gambar grafik kayak gitu ya. Grafik fungsi trigonometri. Ya, silakan nanti jangan lupa juga buku-buku yang kelas 10 kelas 11 itu jangan dibuang ya. Dibaca-baca lagi karena materinya itu saling berkait ya. Kita belajar limit fungsi trigonometri otomatis harus menguasai materi-materi sebelumnya. Maka silakan dibaca lagi buku-bukunya, materi-materi yang dulu, atau kalau pas tidak sedang memegang buku, bisa saja kalian sambil duduk, sambil browsing ya. Kalian cari aja di Google ya, sambil nyantai gitu, kalian bisa mencari materi-materi yang berkait dengan ini untuk mengingat kembali, gampang ya. Tinggal kalian tulis kata kunci tentang trigonometri atau grafik fungsi trigonometri, nanti akan muncul teori-teori yang sebagian sudah pernah kalian dapat dan sebagian belum. Nah, ini adalah aplikasi, salah satu aplikasi dari limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Itu pada alat yang namanya osiloskop ya, yang bisa digunakan di fisika atau kadang-kadang juga di rumah sakit. Nah, untuk menemukan konsep limit fungsi trigonometri ya, itu kita ambil ini potongan gambar pada osiloskop tadi. Ini potongannya kayak gini ya. Jadi untuk alat osiloskop itu adalah di sini grafik yang menghubungkan antara ini tegangan ya, kemudian ada waktu ya, dan juga arus ya, ini current ya. Nah, ini gambarnya
itu seperti ini ya. Yang lebih paham lagi memang orang-orang di dunia fisika atau yang lain ya, tentang ini apa namanya, voltase dan sebagainya ya. Kita hanya pernah mengenal waktu belajar tentang fisika di sekolah ya. Nah, gambarnya itu semacam ini. Nah, terus berikutnya itu misalkan kita mau mencari apa namanya, kuat arus ya. Kuat arus pada saat waktunya itu hampir 17,5 milisekon, itu yang A itu dilihat ya. Yang A. Karena ini anak panahnya tidak kompromi ya. Nah, jadi sering hilang-hilang. Kadang mau untuk menunjukkan susah. Nah, ini ya. Kita bisa melihat pada saat waktunya hampir 17,5 atau yang bawahnya yang B itu adalah setelah 17,5. Namanya aja limit. Limit itu adalah pendekatan ya. Oh ya, tadi di awal belum saya sampaikan. Limit itu adalah nilai pendekatan. Sudah pernah kalian tahu lah ya waktu kelas 11 ya. Jadi limit itu adalah nilai pendekatan ya. Nah, nilai pendekatan ketika hampir dan sejenak setelah itu kan pendekatan ya, menjelang atau sejenak setelah begitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat dari gambar yang tadi. Nah, ini kan. Nah, ini posisinya berarti kan ada di sekitar, nah ini 17,5. Berarti di sekitar sini nih ya, di sekitar sini. Kalau mendekati ya atau sebelum 17,5 milisekon ya, berarti kan ya ada di sebelumnya. Anak panahnya nggak kompromi sih ya. Nah, kalau sesudahnya ya berarti ini apa namanya, setelahnya ya. Setelahnya kalian lihat itu, kalau kalian tarik ke arah voltase ya, itu kalian lihat itu kan nyaris ke angka 300 ya, ke arah 300. Nyaris berarti kan belum ya, belum. Makanya nanti nih, di sini itu kan nyaris, baru nyaris ya. Kalau 300-nya itu kan pas di 17,5. Kalau sebelumnya berarti ya baru nyaris ya. Setelahnya berarti ya turun lagi itu kan, itu juga nyaris ya, nyaris 300 ya. Maka nanti kalau misalkan ini adalah sebuah praktikum fisika atau mungkin ya pokoknya kalian sedang melihat gambar ini, mestinya kan akan memberikan jawaban yang berbeda-beda ya. Nah, itu ya. Nanti ada yang melihat pada saat 17,45. Ini kan nyaris 17,5 atau 17,49 dan seterusnya ini ya. Atau yang sejenak setelah. Berarti kan lewat sedikit lah ini. 17,51, 17,511 dan seterusnya. Jadi lewatnya sedikit. Karena sejenak setelah, tidak pas di 17,5. Nah, nanti mestinya kalian karena melihatnya berbeda-beda, jawabannya juga berbeda-beda. Ada yang menjawab 299,99. Ini kalau di fisika kelihatan banget ya. Kan ada alatnya, jadi bisa praktek langsung, melihat langsung begitu ya. Praktek gitu ya. Nanti jawabannya nanti akan seperti yang dilihat masing-masing. Nah, ini kalau kalian lihat nilainya itu masing-masing kan semuanya nyaris mendekati 300 itu kalau kalian lihat ya. 299,9 sekian gitu. Jadi kesimpulannya tadi bagaimana tadi? Belum dibacakan ya. Ini anak panahnya tidak mau kompromi. Mana ini anak panahnya? Ya, jadi yang tadi itu ya, dalam praktek tadi ya, kalian pada saat praktikum atau pada saat melihat osiloskop itu kalian sedang apa namanya,
menentukan nilai limit sebuah fungsi sinus ya. Karena nilai limit, nilai mendekati, maka jawabannya jadi berbeda-beda. Semoga sudah ada sedikit gambaran ya tentang limit ya. Jadi limit itu nilai pendekatan, maka nilainya bukan nilai yang sebenarnya, dan mungkin setiap anak, setiap orang itu akan memberikan jawaban yang berbeda-beda karena namanya aja mendekati. Ada yang membacanya mendekati sebelumnya atau mendekati setelahnya gitu. Itu adalah konsep limit ya, semacam itulah ya. Kemudian karena kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri, maka coba ya untuk lebih memahami lagi kita aplikasikan atau kita coba pahami dari permasalahan trigonometri ya. Ini yang cukup jelas lah ya, ini grafik fungsi trigonometri udah pernah kalian kenal waktu kelas 10 apa ya, karena saya nggak ngajar kelas 10 ya, nggak hafal ya, kayaknya di kelas 10 ya tentang trigonometri di peminatan ya, peminatan kelas 10. Nah misalkan kalian disuruh menentukan nilai limit sinus x, nah ini kan fungsi trigonometri ya, untuk x mendekati 0. Nah x mendekati 0 berarti ini bukan nilai x yang sebenarnya ya, ini baru mendekati 0. Nah ini kan x-nya ya, ini 0-nya ya. Berarti nanti kalian bisa melihat masing-masing itu akan menjawab, ada yang di bawahnya 0 sedikit atau di atasnya 0 sedikit ya. Nah kalau kalian lihat nanti nilainya kan ini kan kalau 0 itu 0, terus di sini ada angka, ini dalam radian ya, ini 1 radian, itu nanti di sini itu nilainya segini nih ya. Ini juga enggak jelas nilainya ya. Terus kalau pi per 2 itu nanti konversinya ada di belakang ya. Masih ingat ya? Pi per 2 itu adalah 90 derajat ya. Pi itu 180, dibagi 2 itu adalah 90. Nah, kalau pi per 2 jawabannya kalau kalian tarik ke atas, nah di sini ini nilainya adalah 1. Kalau 0 itu 0. Nah, kalau mendekati 0 berarti kan hanya 0, min 0, atau plus 0, ya. Bisa kalian lihat di tabel itu yang cukup jelas ya. Seperti itu. Kalau mendekati berarti nilai-nilainya itu ya hanya mendekati, belum nyampe ke arah 0-nya. Ya, jadi kalau pendekatan dari kiri itu ya otomatis akan mendekati angka 0 dari kiri. Dari mungkin anak yang satu ya membaca 0,8 ini atau 0,9 sekian atau 0,01 atau bahkan ada yang kecil sekali ya. Min 0,001 ini ya. Nah ini semuanya kan mendekati angka 0 ya, nyaris 0. Atau yang melihatnya dari lebih sedikit ya, lebih sedikit sejenak setelah ya, jadi lebih sedikit dari 0, lebih sedikit ke atas ya. Nah ini kan bisa menjawab mungkin 0,01 atau lebih kecil lagi 0,0998 atau lebih kecil lagi. Nah ini semuanya kan nilai-nilai yang mendekati ke arah angka 0 baik dari kiri maupun dari kanan ya. Sehingga ya, kesimpulannya nah dari grafik tadi ya, dari grafik dan tabel fungsi fx sama dengan sin x dapat diperoleh kesimpulan yang pertama adalah bahwa untuk nilai x mendekati 0 dari kiri, nilai sin x-nya mendekati angka 0 tadi kan kalian lihat. Kemudian secara notasi matematis nulisnya kayak gini ya. Limit sin x untuk x mendekati 0 dari kiri, berarti ini 0 minus ya, dari kiri-kiri itu kan negatif ya. Nulisnya kayak gini nih ya. Limit sin x untuk x mendekati 0 dari kiri ya, itu sama dengan 0, mendekati. Jadi mendekati angka 0, nilainya itu mendekati 0 ya. Kemudian untuk nilai x mendekati 0 dari kanan atau
nilai sin X mendekati 0, nilai X mendekati 0 dari kanan, nilai sin X-nya juga mendekati 0, tadi kan mendekati 0 ya. Dengan demikian, maka kalau dalam notasi matematisnya nulisnya adalah limit sin X, X mendekati 0 plus, jadi limit sin X untuk X mendekati 0 dari kanan, itu juga nilainya sama dengan 0 kan, tadi mendekati 0 dari kanan ya. Nah, silakan itu untuk penulisan dan cara bacanya diingat-ingat ya. Limit sin X untuk X mendekati 0 dari kanan. Yang ini limit sin X untuk X mendekati 0 dari kiri ya. Dari kiri itu 0, dari kanan juga 0. Nah, dari sini kita dapatkan kesimpulan berikutnya. Ya. Kalian sudah pernah dapat teori waktu kelas 11 ya. Definisi limit utama. Ini kalian buka lagi catatan kelas 11 ya. Pernah kalian dapatkan ini. Misalkan f sebuah fungsi f membawa r menuju r, L besar dan C adalah bilangan real, maka limit fx untuk x mendekati C sama dengan L besar jika dan hanya jika fx mendekati L besar untuk semua x mendekati C. Ya. Kemudian misal f sebuah fungsi dengan f membawa r menuju r, L, C itu bilangan real, limit fx untuk x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika ya, limit fx untuk x mendekati C dari kanan sama dengan limit fx untuk x mendekati C dari kiri sama dengan L. Ya. Jadi kalau limit pendekatannya dari kanan maupun dari kiri itu sama dengan L, maka nanti limit fx x mendekati C itu juga sama dengan nilai L itu sendiri. Nah, tadi di depan ya, tadi di depan itu kan kalian dapatkan bahwa limit sin x untuk x mendekati 0 dari kiri sama dengan limit sin x untuk x mendekati 0 dari kanan. Ini anak panahnya hilang lagi ya. Bisa dilihat itu di bawahnya itu ya. Jadi limit sin x untuk x mendekati 0 dari kiri yang ada tanda minusnya, dan limit sin x untuk x mendekati 0 dari kanan yang ada tanda plusnya, itu kan sama-sama dengan 0. Maka kesimpulannya berarti limit sin x untuk x mendekati 0 itu adalah 0. Semoga bisa dipahami ya. Nanti dibaca lagi, dilihat lagi, berulang-ulang. Insya Allah nanti akan paham. Ya, karena lancar jalan karena diturut, lancar kaji karena diulang. Kalau diulang-ulang insya Allah nanti lama-lama paham. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat sekali lagi nih, untuk permasalahan yang kedua. Di buku paket kalian ada ya, nanti tetap kalian buat catatan ya. Kalian buat catatan, buat rangkuman, karena suatu saat buku akan dikembalikan ke perpustakaan. Kalau kalian sudah punya catatan, nanti kalian tetap akan bisa mengingatnya sewaktu-waktu, membukanya sewaktu-waktu. Selain itu juga ini diingat-ingat ya, bahwa nanti untuk catatan itu juga masuk dalam penilaian saya ya. Pada saatnya nanti buku catatan akan saya lihat, akan saya minta dikumpulkan, dan nanti juga akan menjadi bahan untuk pertimbangan menentukan nilai akhir kalian atau nilai rapat kalian. Jadi jangan lupa sambil buat catatan nanti ya, disempatkan, dicari waktunya buat buku yang catatan yang rapi seperti kalau pembelajaran kita sehari-hari di kelas seperti biasanya ya. Nah, selanjutnya ke permasalahan yang kedua. Misalkan ditanyakan adalah berapa nilai limit cos x untuk x mendekati 0. Nah, dengan cara seperti tadi kalian lihat, kita bisa melihat dari tabel dan juga bisa melihat dari grafik fungsi. Kalian lihat itu limit cos x untuk x mendekati 0, cari x-nya 0 itu. Ya, ini anak panahnya nggak kompromi masalahnya. Ya. Silakan, ketemu ya. Itu sumbu x itu yang mendatar. Cari angka 0, ya, itu 0. Itu kan nanti grafiknya ada di atasnya itu ya. Jadi nilai fx-nya ada di atasnya, itu di angka 1 ya. Jadi pas x-nya 0, itu fx-nya atau cos x-nya adalah 1. Nah, kalau pertanyaan adalah limit, berarti kan mendekati. Kalau kalian ditanyakan atau kalian mencari yang mendekati dari kiri, nanti pasti kurang dari angka 1.
ya, kurang dari angka 1, kurangnya ya sedikit karena namanya aja limit mendekati. Jadi kurang dari 1, kurang sedikit gitu. Misalkan ada mungkin yang menyebutkan 0,999, ada mungkin 0,995 dan seterusnya. Tapi semua nilai itu pasti akan dekat dengan angka 1 dari kiri, berarti kurang sedikit. Ini kesenggol ya. Nah, ini di sini nih ya. Nih. Jadi yang dari kiri berarti posisinya di sini. Jadi mendekati 1 dari kiri. Terus kalau yang mendekati dari kanan itu di sini. Jadi ke arah kanan sedikit ini semuanya kan posisinya nanti grafiknya turun ya. Berarti kalau di sini kurangnya sedikit, di sini juga kurangnya sedikit. Kurangnya sedikit berarti mendekati angka 1 ya. Jadi pendekatan dari kiri yang mendekati angka 1, pendekatan dari kanan juga mendekati angka 1 ini ke arah sini ini ya. Maka kesimpulannya nanti ya. Ini kesimpulannya. Nah, dari tabel tadi, dari tabel dan grafik ya, maka diperoleh kesimpulan bahwa yang A, untuk X mendekati 0 dari kiri, nilai cos X-nya juga tadi mendekati 1 ya. Sudah saya tunjukkan tadi dengan gambar. Sehingga diperoleh notasi matematis ya, sama kayak tadi nulisnya ya. Limit cos X untuk X mendekati 0 dari kiri, ini yang pakai minus, itu sama dengan 0. Kemudian untuk nilai X mendekati 0 dari kanan, nilai sin X-nya juga tadi sama mendekati 1. Dan secara matematis nulisnya kayak gini. Limit cos X untuk X mendekati 0 dari kanan, yang plus, itu juga sama dengan 0. Nah, dari teori definisi limit utama, maka kesimpulannya berarti limit cos X untuk X mendekati 0 adalah 1. Karena limit cos X untuk X mendekati 0 dari kiri sama dengan limit cos X untuk X mendekati 0 dari kanan, yaitu sama-sama 0 ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi limit cos X-nya adalah untuk X mendekati 0 adalah 1 karena pendekatan dari kiri sama dengan pendekatan dari kanan, yaitu sama-sama mendekati angka 0. Angka 1. Selanjutnya ya, kita ingat kembali ya tentang sifat-sifat limit utama. Ini juga sudah pernah kalian dapat di kelas 11 ya, dihafalkan lagi nanti karena nanti sifat-sifat ini akan kita gunakan berkali-kali dalam penyelesaian soal. Yang pertama ini ya, limit K untuk X mendekati C itu sama dengan K, dihafalkan. K itu adalah suatu konstanta. Jadi kalau limit konstanta ya konstanta itu sendiri. Kemudian kalau limit X, X-nya mendekati C, ya C itu sendiri. Jadi ini sudah sering kalian gunakan sebenarnya lah ya. Terus yang ketiga ya, limit untuk K dikalikan Fx untuk X mendekati C, K-nya bisa dikeluarkan ya. Jadi menyelesaikan limitnya dulu baru dikalikan dengan K. Kemudian kalau penjumlahan juga bisa dipecah ya, ini ya. Dipisahkan, yang Fx cari dulu, X cari dulu baru digabungkan, itu bisa. Yang namanya sifat berarti bisa dipakai gitu ketika diperlukan. Kemudian untuk pengurangan juga sama, bisa dipecah ya, nanti hasilnya digabungkan. Kemudian perkalian juga sama, dipecah baru hasilnya nanti dikalikan. Pembagian juga sama ya. Jadi bisa dihitung masing-masing, untuk pembilang, untuk penyebut dihitung sesuai dengan aturannya. Jadi hasilnya digabungkan, dapatlah hasil akhir. Tapi karena ini pembagian, maka syaratnya adalah penyebut tidak boleh 0 ya. Penyebut kan GX, berarti GX-nya tidak boleh 0. Ini biar terdefinisi, diingat-ingat. Jadi penyebut tidak boleh 0. Kemudian untuk perpangkatan juga sama. Diselesaikan dulu, nanti hasilnya baru dipangkatkan. Akar juga sama, diselesaikan dulu baru nanti diakar. Sama saja ya, untuk menyelesaikan soal-soal limit ini. Sifat-sifat yang nantinya bisa kita pakai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tentang limit. Nanti dibaca lagi berulang-ulang karena mengingat ini udah pernah waktu kelas 11. Mudah-mudahan nanti lebih lancar kalau sudah aplikasi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal-soal. Namun sebelumnya ya, karena nanti kita
kalau udah berbicara tentang trigonometri itu kan kita ya namanya trigonometri, perbandingan trigonometri, berarti ada sin, cos dan sebagainya. Otomatis materi-materi yang kalian dapat di kelas 10-11 harus diingat semuanya. Ya, termasuk nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, ini ya. Silakan nanti nih ya. Kalian ingat-ingat ini ya. Nah, ini dihafalkan lagi. Masih hafal apa enggak ini ya? Untuk nilai sudut istimewa 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat ya. Nilai sin x-nya ya. Nilai sin x-nya nih kalian lihat. Ya. Ya, ini tadi nggak ada pengaturannya sih ya. Ya, sin x-nya itu dibaca dari atas itu. Kalau 0 itu 0, 30 itu setengah, 45 itu setengah akar 2, 60 setengah akar 3 nilai sinnya. Terus 90 adalah 1. Itu yang kolom kedua. Terus nilai cosnya, kalau kalian perhatiin itu nilainya itu terbalik itu urutannya. Ya. Kalau yang sin 0 ke bawah itu 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Yang cos bacanya di bawah itu nanti sama nilai itu. 0, setengah akar 2 dan seterusnya. Itu cara mudah untuk menghafal ya. Jadi kalau hafal sin nanti otomatis hafal cos, tinggal susunannya aja tadi urutannya dibalik. Ya, silakan tugas kalian adalah menghafal kembali. Dihafal kembali. Nanti yang masih bingung tanya ya. Tanya jawabnya nanti kita di grup WA per kelas saja ya. Jadi tanya jawab ada di grup WA per kelas biar nanti lebih fokus per kelas. Ya, berikutnya yang harus kalian ingat adalah tentang konversi sudut. Karena nanti bicara sudut nanti ada yang dalam radian, ada yang dalam derajat. Ini semoga masih hafal semua ya. Bahwa pi itu adalah 180 derajat. Maka kalau ada setengah pi atau pi per 2 itu sama saja. Tinggal kalian kalikan aja ya. Setengah pi ya setengah dari 180 berarti 90 derajat. Nanti tinggal sin cosnya cari atau diingat-ingat atau dihafalkan. Bisa cari di tabel atau bisa dari hafalan kalian. Harusnya nanti untuk yang istimewa harus hafal ya. Nah, kalau sebaliknya, konversi dari derajat ke radian. Pi itu 180 derajat, berarti 180 derajat ya pi. Ya. Maka kalau ada 30 derajat dibuat dalam pi, berarti ya tinggal dibagi. Kalau dari pi ke derajat dikali, kalau dari derajat ke pi atau ke radian, ya berarti dibagi. 30 derajat dibagi 180, dapatlah 1/6 pi. Itu materi sudah pernah kalian dapat waktu kelas 10 ya. Diingat lagi dan harus selalu ingat. Nah, ini adalah aplikasi dari teori yang tadi kita pelajari di depan ya, tentang limit fungsi tadi, konsep awalnya tadi ya. Nah, ini yang pertama misalkan kalian disuruh menentukan berapa nilai sin x plus cos x untuk x mendekati pi per 4. Yang kedua, berapa nilai limit cos x dikalikan tangan x untuk x mendekati pi per 3. Kemudian yang ketiga, berapa nilai limit cos kuadrat x per sin x untuk x mendekati pi per 6, itu yang ketiga. Nah, kalian perhatikan penyelesaian masing-masing. Nah, ini yang pertama ya. Untuk limit sin x plus cos x untuk x mendekati pi per 4, langsung aja nanti kalian gunakan sifatnya ya. Selesaikan masing-masing. Untuk yang sin x diselesaikan, yang cos x diselesaikan. Ya, ini sifat yang keempat tadi. Nah, untuk limit sin x mendekati pi per 4, bisa kalian langsung gunakan teori limitnya tadi ya. Jadi bisa dimasukkan sin pi per 4. Nah, tinggal sin pi per 4-nya sudah hafal belum? Kalau belum hafal ya silakan tadi lihat tabelnya tadi yang saya tunjukkan tadi, cari sendiri ya tabelnya tadi ya. Nanti dari tabel kalian akan dapatkan bahwa sin pi per 4, pi per 4-nya kalau nggak hafal ya dikonversi. Berarti seperempatnya 180. Tadi udah saya contohkan di belakang tadi ya. Nah, ini nanti kalau seperempat pi per 4 ya tinggal kalikan aja dengan 180. Dapat berapa derajat? Ya, seperempat pi seperempatnya 180 itu nanti dapat 45 derajat. Dan nanti
45 derajat. Kalian cari di tabel. Mana tadi tabelnya? Nah, ini di tabel 45 derajat ya. Nanti ini nilai-nilainya mau sin apa cos apa tangan dan seterusnya, begitu caranya. Ya, usahakan dihafalkan ya. Kembali ke soal. Nah, ini ya. Jadi nanti sin pi per 4 ketemu pi akar 2 per 2. Akar 2 per 2 sama dengan setengah akar 2. Tadi di depan kan setengah akar 2. Cosnya juga sama setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Nah, setengah sama setengah kan 1, maka dapatlah 1 akar 2 atau ditulis akar 2 saja ya. Silakan nanti ini ditulis kembali sambil dihafal lagi ya. Sehingga nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan nanti ya untuk tugasnya ya. Terus yang kedua, disimak juga ini penyelesaiannya mirip ya. Limit cos X kali tangan X untuk X mendekati pi per 3. Sama pi per 3-nya kalau susah dikonversi dulu. Berarti sepertiganya 180, itu kan 60 derajat. Cari di tabel. Nanti di tabel kalian akan dapatkan cos 60 derajat atau cos pi per 3 itu adalah berapa? Cos 60 setengah ya. Cos 60 itu adalah setengah. Nih ya. Cos 60 derajat itu setengah. Kemudian nanti tangan 60 cari di tabel, itu ketemu akar 3. Maka hasilnya adalah setengah akar 3. Seperti itu ya cara menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri yang masih cukup sederhana ini ya. Nanti untuk yang hasilnya tak tentu dan sebagainya nanti di belakang ya. Ini hari ini masih yang sederhana dulu, yang cukup mudah ya. Semoga bisa dipahami. Nanti silakan kalian lanjutkan ke latihan soalnya, dikerjakan ya, kemudian hasilnya nanti dikirimkan ya. Sudah saya siapkan link-linknya ya, silakan ikuti saja link-linknya dan kerjakan tugas-tugas atau perintah-perintah yang sudah saya tuliskan di sana ya. Cukup sekian ya, terima kasih, semoga bisa dipahami ya. Lanjutkan ke tugas berikutnya ya. Semoga semuanya paham. Nanti yang belum paham silakan bisa tanya jawab di grup WA. Terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.